bagaimana cara belajar matematika. Coba share screen-nya dulu ya. Suara saya terdengar oke ya? Nah, oke, apa sudah muncul ininya? Sudah terlihat. Makasih sekali lagi. Selamat malam. Kita akan lanjut pelajaran kita. Dan mungkin sebagai disclaimer juga di bagian depan, saya mau sampaikan bahwa ini sebetulnya pelajaran yang luas ya. Jadi karena kita cuma ada 3 sesi untuk tema ini, bagaimana cara belajar Alkitab, ini bagian yang kedua. Jadi saya percaya mungkin ada banyak hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, atau mungkin hal-hal yang masih belum bisa dipahami, karena mungkin agak beda ya seperti yang saya tahu selama ini, atau dan lain sebagainya. Nggak masalah, nanti bisa dilanjutkan dengan bertanya ke admin, ataupun tanya dengan gembala atau pastor saudara, tempat saudara bergereja, bisa ditanyakan, dan ya tetap terus belajar. Oke, terima kasih sekali lagi untuk sudah join bersama, dan kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang hermeneutika. Nah, sedikit review bagi yang mungkin baru datang malam ini, ataupun yang sudah datang di minggu lalu. Kemarin kita belajar tentang hal yang sederhana. Sebelum kita masuk ke interpretasi, menafsirkan, ya kita perlu kenal dulu buku apa yang kita pelajari. Karena hermeneutik sendiri memiliki, ini kan satu bidang ilmu yang luas. Sederhananya itu adalah cara menginterpretasi, cara menafsirkan sebuah literasi, sebuah bacaan, atau sebuah ya literasi, sebuah literatur, sebuah buku ataupun kalimat dan sebagainya. Jadi ada seni dalam menafsirkan sebuah kalimat. Kan kayak ada banyak kalimat, mungkin kayak kalimat majas, perumpamaan, makna ganda dan sebagainya. Nah, itu ilmu yang mempelajari untuk cara menafsirkan itu disebut dengan hermeneutika. Nah, kita secara khusus mau belajar hermeneutika tentang Alkitab. Jadi kita perlu kenal kitabnya dulu. Kemarin kita sudah belajar singkat saja patah-patah tentang Alkitab, bahwa ini satu buku yang terdiri dari banyak buku, kumpulan buku 66 buku yang berbeda, lalu ada 40 penulis berbeda, waktu ditulisnya cukup panjang, ada 3 bahasa originalnya, yaitu Ibrani, Aram, dan Yunani, dan yang terakhir mampu mengubahkan. Dan pertanyaan yang kemarin kita juga sudah bahas, kenapa harus 66? Kenapa nggak 99 atau 33? Kenapa harus 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kita belajar satu kata di minggu lalu, yaitu kata kanon, yang dalam bahasa Yunani, kanon itu diartikan sebagai sebuah patokan, atau satu, kalau di layar kan ini ya, straight reed, satu tongkat lurus. Zaman dulu mungkin belum ada bentuk penggaris atau sentimeter yang dipakai tukang jahit begitu, tapi ada pakai sebuah tongkat yang dijadikan tolak ukur untuk mengukur sesuatu. Nah, itulah arti kanon. Dan ayatnya dalam Galatia 6:16 katakan, semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera. Oleh kanon ini, yaitu apa? 66 itu tadi. Jadi kita yang percaya kepada 66 kitab ini, kita yang percaya kepada kanon ini, kepada patokan ini, kiranya damai sejahtera dan rahmat turun ke atas kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga sudah belajar kanon Alkitab 66 ini di beberapa agama, dan khususnya kekristenan ya, karena kita bahas Alkitab denominasi, ada yang tidak 66, ada yang bahkan lebih dari 66, tetapi yang penekanan yang saya mau sampaikan bahwa 39 buku di Perjanjian Lama dan 27 buku di Perjanjian Baru merupakan kanon inti. Jadi kalau ada denominasi, mungkin saudara ketemu, teman-teman ketemu keluarga yang punya Alkitab, terus Alkitabnya lebih dari 66. Nah, kalau Alkitab lebih daripada 66, misalnya di tengahnya antara Perjanjian Lama dan Baru itu ada satu kumpulan kitab lagi, biasanya disebut dengan Deuterokanonika atau Apokrifa, itu nggak masalah, karena mereka juga punya 66 kitab yang pada umumnya Protestan lah ya, memiliki. Jadi ini disebut dengan kanon inti karena mereka pun punya ini gitu loh. Jadi nggak semata-mata langsung Alkitabnya itu beda semua. Tetapi Protestan tidak
memasukkan kitab-kitab lain itu, kita juga udah bahas, ada teknik kenapa kitab Kejadian masuk, kenapa kitab Rut masuk, kenapa kitab 1 Samuel masuk, kenapa kitab mungkin kayak seperti mungkin teman-teman pernah dengar kitab Tobit, kenapa nggak masuk, atau kitab Santo Thomas, kenapa nggak masuk, nah kitab Kebijaksanaan Salomo, kenapa nggak masuk. Beberapa kitab itu kenapa tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab, ya ada kemarin tekniknya ya, kita nggak bahas ulang, tapi itu tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tulisan yang berasal dari kita. Kurang lebih seperti itu. Dan kita ambil yang nanti. Oke, kemarin juga bahas pandangan yang benar atas Alkitab, ada 3 pandangan, walaupun banyak lagi yang lain, tapi secara utama ini Tota Scriptura di 2 Timotius 3:16 ayat pendukung kita menyatakan bahwa seluruh bagian di dalam Alkitab itu datang dari Tuhan. Jadi nggak ada yang oh bagian yang ini enggak. Mungkin teman-teman pernah dengar begitu, ada orang berargumen, oh yang ini enggak nih, yang ini ditambahin sama orang, sama manusia biasa. Nah, kalau kita memiliki pandangan yang benar atas Alkitab, nggak akan ada hal yang seperti itu. Itu Tota Scriptura. Semua, karena bunyi ayatnya kan all scripture, segala tulisan kudus. Scripture itu ya, holy writing itu, diilhamkan oleh Allah. Lalu yang kedua pandangan yaitu sola scriptura, bahwa hanya Alkitab dan Alkitab saja. Ayatnya di Yesaya 8 ayat 20, bahwa Alkitab sebagai satu-satunya patokan, landasan iman, doktrin, dan praktik hidup. Lalu yang berikutnya, prima scriptura menyatakan bahwa Tuhan bicara kepada kita manusia bukan hanya lewat Alkitab, tetapi bisa juga lewat alam, lewat pengalaman-pengalaman kita, Tuhan berbicara dan kita mendengar suara Dia, gitu. Nah, prima scriptura ini mau menyatakan bahwa ada banyak channel cara Tuhan berbicara kepada manusia. Baik lewat malaikat langsung datang, itu juga bisa. Tetapi dari semua itu, Alkitab yang paling utama. Nah, itu arti prima scriptura. Jadi, kita nggak menempatkan misalnya ada sesosok makhluk surgawi yang terang benderang datang, lalu datang kepada teman-teman atau saudara di kamar, lalu mau menyatakan bahwa Yesus sudah datang di sebelah sana, atau orang tua, saudara, atau kerabat keluarga yang sudah meninggal, dia udah bangkit lagi. Atau dia mau menyatakan bahwa misalnya kebenaran-kebenaran lain yang bertolak belakang dengan Alkitab. Nah, kalau ada kasus seperti itu, prima scriptura mau menyatakan bahwa malaikat itu enggak benar. Alkitab menyatakan begini, kesaksian dari malaikat itu berbeda dengan Alkitab, prima scriptura mau mengatakan bahwa dia salah, Alkitab yang benar, firman ini yang benar. Nah, itulah makna dari. Oke, dan yang terakhir, sebagai kesimpulan kemarin, kenapa kita perlu mengenal Alkitab lebih, mengenal firman lebih, karena firman itu adalah hidup kita. Musa sampaikan ke bangsa Israel sebelum dia mati, sebab perkataan ini setelah Musa kasih perintah-perintah Tuhan, ketetapan. Perkataan ini bukanlah perkataan hampa. Kata-kata itu, itulah hidupmu. Itulah hidup kita juga. Firman itu yang kita miliki dalam bentuk Alkitab, itulah hidup kita. Dan perkataan ini akan lanjut tumbuh di tanah kemana kamu. Dan hidup kita berlanjut karena firman. Walaupun memang dalam bentuk kertas, kertasnya sih bisa robek, tidak bernilai, dan sebagainya. Tapi perkataan itu, itulah hidup. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa mana lebih penting belajar firman atau berdoa, itu 2 hal yang sama. Charles Spurgeon ya, ditanya begitu sama orang, mana lebih penting berdoa atau belajar Alkitab? Lalu dia jawab, dia jawab dengan sebuah pertanyaan. Mana yang lebih penting? Tarik nafas atau buang nafas? Saudara juga bisa pikirkan itu, mana lebih penting tarik nafas atau buang nafas? Dan jawabannya, dua-duanya penting. Tidak ada yang lebih penting satu sama lain, nggak ada. Karena ketika saudara inhale, tapi nggak saudara buang, wah itu jadi petaka juga. Tapi saudara buang tanpa saudara narik, ya nggak hidup juga. Jadi 2 hal yang satu kesatuan. Nah, dari sini, berangkat dari situ, kita masuk
di pelajaran malam ini dengan tema judulnya inspirasi Alkitab. Oke, jadi kemarin kita udah belajar Alkitab, sekarang belajar inspirasi Alkitab. Ayat pertama kita dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat yang udah kita pernah bahas juga kemarin, tapi penekanannya di bagian awal ya. Segala tulisan. Di atas ini bagian bahasa Indonesia, di bawah bahasa Inggris buat perbandingan aja ya. All scripture, segala tulisan diilhamkan Allah. Kalau ini ada kata yang ya, sedikit membuat perbedaan, tetapi maksudnya gini. All scripture, segala tulisan itu given, diberikan oleh inspirasi atau ilham dari Tuhan. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan seterusnya. Kita nggak sedang bahas ini, tapi yang atas ini aja. Mau menyatakan bahwa semua tulisan di dalam Alkitab itu diberikan oleh inspirasi dari Tuhan. Nah, kata inspirasi ini waktu saya lihat kamusnya, luar biasa. Artinya inspirasi itu adalah, inspirasi atau ilham ini dua kata yang sama ya. Inspirasi itu artinya adalah God breathed. Jadi, out, ya, God breathed out. Jadi kayak Tuhan mengeluarkan nafasnya. Jadi luar biasa ya, kalau dipikir-pikir Tuhan mengeluarkan nafasnya dan jadilah perkataan-perkataan hidup itu. Dan kalau kita masuk ke tadi yang sebelumnya, kenapa Musa sampai katakan perkataan ini adalah hidup? Karena kita sedang belajar ketika membaca firman, belajar Tuhan, kita itu sedang menghirup nafas dari. Jadi Tuhan keluarin nafas. Dan ketika kita baca firman itu, ya Tuhan keluarin nafas, keluarlah firman. Dan ketika kita baca firman itu, kita sedang menghirup nafas dari Tuhan. Jadi cocok gitu ya, bahwa inspirasi Tuhan itu di kehidupan kita dalam bentuk perkataan-perkataan. Kita kenal dengan namanya firman Tuhan atau oke. Lalu ayat berikutnya 2 Petrus 1 ayat 20 ya. Petrus katakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, prophecy of the scripture dikatakan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi nggak ada punya penafsiran private ya, suka saya atau misalnya versi saya menafsirkan begini. Petrus bilang begini, knowing this first. Ini yang pertama-tama kamu harus tahu bahwa nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu tidak boleh kamu tafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi nggak boleh begitu. Oke. Lalu ayat selanjutnya, ayat 21-nya, sebab, kenapa tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi kenapa tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak saya sendiri, versi Alex atau versi teman-teman? Karena itu bukan datang dari saya. Itu bukan punya saya. Nubuat-nubuat dalam Alkitab itu bukan punya saya. Itu sebabnya itu bukan milik saya dan bukan saya yang punya aturan untuk menafsirkan itu. Private tadi interpretation bukan punya saya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, tetapi holy man of God. Jadi orang-orang kan bahasa Indonesia hanya orang-orang ya, tapi bahasa Inggrisnya ada holy man of God, orang-orang kudus milik Tuhan. Jadi nggak sembarang orang juga ya. Speak, orang-orang kudus milik Tuhan itu berbicara seiring mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi para penulis Alkitab ini, para nabi dan rasul itu, contoh ya, kan dibilang nubuatan itu dalam Alkitab, perkataan firman itu tidak datang oleh kehendak manusia. Jadi sebagai contoh kita ambil ayat pertama lah dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Penulisnya kita tahu Musa. Bunyinya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana ceritanya Musa bisa tulis begitu? Dia nggak sedang duduk di padang Midian lagi menggembalakan, terus oleh kehendaknya sendiri dia muncul, kayaknya bagus ya. Kalau saya bikin tulisan, cocok ya kalau saya bikin tulisan, saya pandang-pandangin langit, atau saya bikin pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak begitu. Musa nggak pernah punya niat untuk tulis itu. Tetapi menurut ayat ini, Musa didorong oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Semua para nabi dan rasul yang nulis itu
Mereka nggak punya niatan untuk tulis kitab itu, tetapi mereka didorong oleh Roh Kudus. Karena itu bukan datang dari kehendak mereka. Dan mereka berbicara, seiring mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, itu kurang lebih 2 ayat penting yang perlu kita pahami untuk kita masuk lebih lanjut tentang inspirasi Alkitab. Sejauh ini semoga bisa diikuti ya, teman-teman ya. Nah, ada 2 kata yang penting sehubungan dengan komunikasi. Ini kan inspirasinya adalah komunikasi antara Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan di atas dan manusia. Ada 2 kata yang penting. Yang kata pertama adalah wahyu atau pewahyuan. Ini kata bendanya, nounnya wahyu. Pewahyuan itu kata kerjanya. Dan juga kata inspirasi atau kata kerjanya pertama. Ya. Nah, wahyu itu apa sih? Wahyu itu adalah tindakan Tuhan dalam mengungkapkan informasi atau isi pesan yang hendak diberikan. Jadi wahyu itu adalah kontennya, isi pesannya, itu wahyu. Oke? Yang Tuhan mau sampaikan isinya ini. Jadi pesannya itu bisa lewat penglihatan, mimpi, dan sebagainya. Dan karena ini datangnya dari milik Tuhan 100%, ini tidak dapat salah dan berotoritas. Ya, isi pesannya kan dari Tuhan. Jadi ya 100% nggak mungkin salah. Dan berotoritas. Dia punya kuasa di situ. Itu wahyu. Singkatnya, wahyu itu adalah isinya. Nah, inspirasi ini adalah proses. Jadi di garis bawahin tuh kata proses. Inspirasi ini adalah proses di mana wahyu tadi yang berisikan pesan apa yang Tuhan mau sampaikan dikomunikasikan kepada nabi atau rasul. Nah, ketika dikomunikasikan masuk ke fase manusia, masuklah komunikasi antara Tuhan dan ilahi dan manusia. Di mana penulis itu dapat pesan dari Tuhan lewat mimpi atau lewat penglihatan, dia dapat pesannya apa, lalu dia ekspresikan isi pesan yang dia terima itu dengan segala keterbatasannya. Kurang lebih gitu. Jadi inspirasi itu adalah prosesnya. Oke? Nah, semoga bisa dipahamin ya sejauh ini ya. Jadi 2 kata penting, wahyu dan inspirasi. Nah, inspirasi, ketika kita masuk ke inspirasi, wahyu nggak ada masalah, karena itu 100% milik Tuhan. Contoh, ada juga namanya kitab wahyu ya. Tapi di kitab wahyu kan Yohanes melihat ada naga, apa gitu-gitu. Nah, apa yang dilihat oleh Yohanes itu 100% dari Tuhan, itu nggak salah. Tetapi ketika masuk ke proses inspirasi, dia masuk itu, gambaran yang Yohanes lihat, itu dia coba ekspresikan dalam bentuk kalimat. Jadilah tulisan kitab wahyu dengan segala keterbatasan yang Yohanes punya. Contoh misalnya Daniel ya. Daniel juga lihat simbol-simbol. Kalau saudara pernah belajar kitab Daniel, dia ada sebut nama-nama binatang kan. Oh, yang pertama tampaknya seperti singa, yang kedua binatang yang kedua itu seperti beruang, binatang ketiga seperti macan tutul. Binatang keempat, dia nggak tahu nyebutnya apa, karena dia nggak pernah lihat jenis binatang itu. Dalam pengalaman kehidupannya, Daniel nggak pernah lihat jenis binatang itu. Melihat singa ya pernah lah, bahkan dia masuk juga di situ. Melihat yang lain dia pernah lihat. Tapi untuk binatang yang keempat ini dia nggak pernah lihat. Jadi dia sebutnya binatang yang apa bahasanya di kitab Daniel itu binatang yang menyeramkan, ganas, atau mengerikan, sejenis seperti itu. Jadi dia nggak tahu gambarannya. Tapi pertanyaan, apakah waktu lihat wahyu itu binatangnya samar-samar atau burem? Enggak, itu jelas. Wahyu dari Tuhan itu jelas. Hanya keterbatasan manusia ya nggak tahu jenis binatang apa itu. Ya mungkin memang nggak ada jenis binatang seperti itu di bumi ini, sehingga Daniel nggak bisa tuliskan masuk kategori binatang apa, kucing kah, atau kategori burung kah, atau kan? Atau mungkin Daniel nggak pernah lihat dalam pengalaman hidupnya. Mungkin dia nggak pernah lihat binatang apa ya yang wajahnya jelek sekali gitu ya. Misalnya dia nggak pernah lihat, nggak dapat bayangan sekarang. Ya apalah, sebut aja dia nggak pernah lihat unta misalnya. Ketika datang gambaran wahyu tentang unta, dia pun nggak akan bisa tahu itu. Karena pengalamannya, kehidupannya, dengan segala keterbatasannya, dia nggak punya informasi itu. Jadi nggak bisa dicocok. Nah, ketika masuk inspirasi, ada 2 jenis inspirasi.
dua jenis atau dua macam inspirasi. Yang pertama ini inspirasi verbal atau lisan. Yang kedua ini inspirasi pemikiran atau thoughts bahasa Inggrisnya. Nah, kita masuk ke yang lisan dulu. Inspirasi ini kan ingat ya proses ya. Jadi kalau yang disebut dengan inspirasi verbal, ini Tuhan mendikte setiap tulisan Alkitab kata per kata dan menggunakan penulis hanya sebagai alat atau media demi ketepatan pesan yang dikehendaki. Jadi kalau inspirasi verbal itu Tuhan mendikte nabinya. Contoh Tuhan mendikte Daniel atau Musa ya, kita ambil contoh Musa lagi ya. Musa coba tulis kayak seperti guru sama anak SD, tulis pada mulanya, tulislah Musa pada Allah menciptakan. Jadi setiap kata per kata itu totally 100% dari Tuhan. Dan Musa hanya seperti pensil aja atau bolpen aja yang jadi tulis. Dia nggak punya kreativitas, dia nggak punya individu, kepribadian nggak ada, hilang di situ. Karena apa? Karena dia hanya dipakai sebagai sebuah alat atau media untuk menulis apa yang dikehendaki oleh Tuhan, pemberi ilham. Nah, satu lagi jenis inspirasi pemikiran. Nah, inspirasi pemikiran ini adalah bentuk inspirasi pada pikiran penulis di mana wahyu diberikan. Inspirasi bukan pada kata-kata, melainkan pada pikiran si penulis. Nah, kalau ini berbeda. Jadi Tuhan tidak mendikte, Tuhan kasih wahyu lewat penglihatan, mimpi. Tuhan kasih gambar seperti nonton sebuah penglihatan, ya. Lalu Tuhan menginspirasi pikirannya, tetapi bukan kata-katanya. Setelah itu, penulis itu akan mengekspresikan apa yang dia lihat dengan bahasanya sendiri. Nah, itu kalau pemikiran. Jadi, yang diinspirasi itu orangnya, bukan kata-katanya. Orangnya diinspirasi, oke, sudah dapat tangkap maksudnya, oke. Itu lebih seperti orang, mungkin Pak Presiden ya, Pak Jokowi mungkin kasih tugas ke menterinya, saya mau begini, 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 begini. Oke, nanti menterinya udah terjemahkan sendiri dengan bahasanya dia, apa yang dimau, dikehendaki, apa yang diberikan oleh tugas tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi menterinya itu punya kreativitas, punya kepribadian, punya individu, dengan bahasanya dia sampaikan apa wahyu yang dia dapat dari presiden. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari dua jenis ini, yang saya mau sampaikan bahwa Alkitab, firman Tuhan, yang saudara miliki 66 kitab itu, adalah sebuah kitab yang diinspirasikan oleh Tuhan dengan model inspirasi pemikiran, bukan verbal. Nanti seiring berjalannya pelajaran, saudara akan tahu kenapa nggak verbal, kenapa nggak kata per kata, tetapi pikiran penulis. Karena kalau di sebelah sini kita percaya Alkitab sebagai inspirasi verbal, saudara akan menemukan banyak sekali kontradiksi, pertentangan. Oke. Nah, tapi kita percaya dengan inspirasi pemikiran, seiring nanti kita akan. Oke, mengapa inspirasi pemikiran atau bahasa Inggrisnya thoughts atau buah pikir, gagasan, ide atau apa? Alasan kenapa kita mempercayai bahwa Alkitab itu adalah inspirasi pemikiran, karena Injil harus diterjemahkan ke seluruh dunia. Ini amanat agung. Minggu lalu juga kita sudah sedikit bahas ini. Yesus sampaikan, pergilah ke seluruh dunia. Wahyu 14 juga sampaikan, ada seorang malaikat pegang Injil kekal untuk diberitakan kepada seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi Injil, kabar baik tentang Yesus, harus sampai ke seluruh bahasa. Dengan kata lain, bagaimana caranya sampai ke seluruh bahasa? Tulisan Injil itu harus sampai ke bahasa itu, artinya diterjemah. Nah, Injil harus diterjemahkan ke seluruh dunia. Ini cocok dengan inspirasi pemikiran. Kenapa? Karena tidak akan memiliki kendala dengan kata yang diterjemahkan dari bahasa asli penulis kepada bahasa lain. Karena kita udah mengenal Alkitab, ada berapa bahasa asli dari Alkitab itu? 3. Secara garis besar 2. Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Nah,
Karena kita percaya inspirasi pemikiran, jadi nggak masalah walaupun katanya itu diterjemahkan. Kalau inspirasi verbal, nah ini masalah, ketemu kontradiksinya. Punya kendala dalam penerjemahan. Kenapa? Karena ingat, verbal itu punya definisi, Tuhan mendikte, jadi setiap kata per kata itu datang dari Tuhan dan tidak bisa salah. Nah, masalahnya, kalau sebuah kata dalam satu bahasa diterjemahkan ke bahasa lain, nah itu punya kesulitan. Kenapa? Karena belum tentu menemukan padanan kata yang bermaknanya sama penuhnya seperti kata dalam bahasa asli. Contoh, teman-teman yang masih selain bahasa Indonesia punya bahasa mother tongue-nya mungkin bahasa Jawa atau Batak atau lain-lain ya. Pernah nggak ngalamin bahasa ketika ngomong satu kata dalam bahasa daerahnya, tapi di Indonesia itu nggak punya. Mau dibilang ini tadi kayaknya agak kurang. Karena dalam bahasa asli saudara itu kayaknya dalam banget arti katanya. Nah, kalau itu diterjemahkan, berarti maknanya sudah turun. Contoh sebagai satu kata sederhana. Shema. Ini yang orang Israel selalu doakan pagi sore. Ulangan 6 ayat 4. Ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata dengarlah itu adalah Shema. Shema itu dalam bahasa Indonesianya dengar. Dengar ya biasa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dengar itu punya dua tingkatan malah. Ada hear yang saya tahu ya, ada listen. Kalau yang bicara bahasa Inggris bisa bedakan. Ini bahasanya sama-sama artinya mendengar. Tetapi hear sama listen punya derajat yang berbeda. Ya kan? Listen lebih dalam. Kalau cuma hear, ya kayak asal ambil lalu. Tapi kalau listen, oke, kalau saudara-saudara ujian bahasa Inggris ya, TOEFL atau IELTS atau Duolingo dan sejenisnya, bunyi kalimatnya kan bukan hear carefully, listen carefully. Nah, seperti itu. Tetapi di bahasa Ibrani itu jauh lebih dalam lagi daripada bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Kata Shema itu punya makna hearing, listening intelligently. Kalau saya lihat di kamusnya, mendengar dengan penuh intelijen, dengan penuh kesadaran, dengan segala intelektualnya itu mendengarnya itu begitu. Dan dia punya makna kedua adalah obey. Jadi ketika Tuhan bilang ke bangsa Israel, dengar, Shema, itu udah di dalam itu udah termasuk nurut gitu loh. Seperti orang tua anaknya dengar ya, kayak gitu ya, dengar ya. Tetapi yang dimaksud orang tua itu bukan hanya dia dengar tapi nggak lakukan, tetapi udah langsung melakukan. Dengar dan mengerti dan melakukan. Makanya Yesus punya perumpamaan orang yang bangun di atas batu dengan di atas pasir, sama-sama mendengar, tapi yang di atas pasir nggak melakukan. Nah, Shema itu dalam. Tetapi kalau kita percaya sebagai inspirasi verbal dan harus diterjemahkan, sudah sangat turun maknanya. Nggak lagi ketemu. Untuk dapat kata penurutannya pun udah hilang. Di bahasa Indonesia dengar, menurut itu dua kata yang berbeda. Di dengar itu nggak ada penurutan, dengar aja. Di bahasa Inggris, listen masih mungkin bisa seperti bahasa Indonesia seksama, tapi tetap nggak ada obey-nya. Tapi di Ibrani Shema dia punya. Oke. Nah, berikutnya, kenapa kendala kalau dengan inspirasi verbal? Berarti tidak boleh memiliki kesalahan jenis apapun dalam penulisan, sementara Alkitab memilikinya. Yang disebut dengan inerrancy. Jadi nggak ada error sama sekali. Nol errornya. Kalau verbal. Kenapa? Karena percaya bahwa Alkitab didikte kata per kata oleh Tuhan. Kalau sudah didikte oleh Tuhan, full, nggak boleh ada yang salah dong. Karena didikte oleh langsung. Tuhan turun tangan langsung. Gitu. Tetapi nggak begitu. Karena saudara akan lihat di beberapa slide berikutnya di Alkitab ada beberapa kesalahan-kesalahan minor yang ada, tetapi tidak mengurangi makna dari Alkitab sebagai firman. Ini alasan pertama kenapa kita percaya inspirasi buah pemikiran, thought inspiration. Alasan kedua adalah bahwa kenapa kita percaya Alkitab sebagai inspirasi pemikiran,
Karena bahasa manusia tidak mampu untuk menampung seutuhnya bahasa surga. Apa maksudnya? Kalaulah Tuhan benar mendikte Musa, Daniel, Yohanes, dan yang lain-lain, kata per kata, kira-kira bahasa di dunia ini bahasa apa yang cukup mampu untuk menampung bahasa surga? Ibranika, Yunani pada zaman Inggris, atau bahasa yang lain-lain? Jawabannya tidak ada satu bahasa di dunia tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang mampu menampung seutuhnya bahasa surga. Tuhan sampaikan. Itu sebabnya kata-kata dalam bahasa manusia tidak cukup untuk menggambarkan dengan utuh wahyu surga. Karena bahasa, language, kata-kata kita terbatas, itu sebabnya Tuhan tidak kata per kata, tetapi Tuhan memberkati, menginspirasi thoughts, pemikiran. Kenapa? Karena buah pikir, gagasan, pemikiran ini jauh lebih mampu untuk menampung atau menerima wahyu dari sorga melalui apa yang kita miliki, yang Tuhan sudah kasih, yaitu akal budi, kita kenal dengan nama imajinasi atau pemikiran. Dan ini dalam. Contoh ya, saudara pernah lihat tulisannya yang ada di Alkitab dengan kata misalnya, oh alangkah. Contoh 1 Yohanes 3:1 ya. Komentator Alkitab ada tulis begini, Yohanes tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Jadi Yohanes hanya bisa nulis, oh behold, oh lihatlah betapa besar kasih Allah kepada yang diberikan Allah kepada kita. Hanya sebatas itu. Kalau di orang baca biasa, ya mati aja. Tetapi Yohanes tahu dalamnya. Tetapi kan kalau dibilang tahu dalamnya, ya itu hanya ada di imajinasi, di pemikirannya Yohanes. Kalau hanya lihat kata-kata begitu, ya kita nggak kenapa-napa. Tapi mungkin Yohanes ketika menuliskan itu sambil nangis. Nah kita yang baca kok nggak nangis, kan kayak gitu loh. Karena itu hanya tertuang dalam bentuk kalimat. Tetapi lain ceritanya, kalau kita memiliki pengalaman yang sama seperti Yohanes berjalan dengan Tuhan, kita punya cerita yang dengan level yang sama seperti Yohanes, ketika kita kembali baca kalimat yang sama itu, kita juga bisa baca dalam. Kenapa? Karena kita juga diberkahi dengan yang diberkati itu bukan kata-katanya, tetapi diri kita diberkati dengan sebuah lewat alat yang Tuhan kasih namanya imajinasi, gift yang Tuhan kasih, pemikiran, thoughts ini, dan itu Tuhan berkati dan kita bisa menyelami dalamnya, tingginya, lebarnya si Tuhan itu. Nah, itu sebabnya inspirasi pemikiran adalah jenis inspirasi yang Alkitab miliki, bukan verbal, bukan lisan, bukan soal kata-katanya. Dan lagi contoh lain yang saya bisa sampaikan adalah bahwa saudara, ini bagus juga buat nanti kita di next terakhir bagian ketiga saya akan kasih coba banyak contoh-contoh praktik-praktik yang bisa kita lakukan. Tapi sebagai contoh, ketika saudara mungkin mau siapkan bahan khotbah atau mau belajar firman tentang sesuatu, saudara bisa cari misalnya mau belajar tentang kesempurnaan. Saudara kan zaman sekarang kan handphone ada ya, jadi search sempurna. Mungkin saudara akan temukan beberapa, walaupun nggak banyak. Tetapi karena kita percaya dengan inspirasi pemikiran, jadi bukan bergantung atas kata sempurna itu. Tetapi di dalam Alkitab, makna yang sama dengan sempurna itu ada. Contoh, penulis lain bukan tulis sempurna. Matius kan tulisnya, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu surga sempurna. Yudas menulisnya dengan kata tidak bercacat dan tidak bernoda. Kalau saya boleh tanya kepada teman-teman, sama nggak maknanya sempurna dengan tidak bercacat dan tidak bernoda? Sama. Itu bahasa perjanjian lama tentang persembahan domba tak bercacat bernoda. Artinya persembahan yang sempurna. Jadi dengan kita paham bahwa Alkitab ini inspirasi pemikiran, kita nggak terpaku hanya kepada kata per kata,
Penulis lain punya maksud yang sama, tapi dia tulis kalimatnya beda dengan kata yang lain, tetapi maksud dan artinya maknanya mengarah ke kata yang sama. Oke. Dan ayat Alkitabnya dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sehubungan dengan inspirasi pemikiran. Jemaat Tesalonika, Paulus sampaikan begini, dan karena itulah kami, Paulus dan teman-teman, tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu, jemaat Tesalonika, telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi Paulus sampaikan bahwa jemaat Tesalonika itu mendengar perkataan Paulus itu bukan sebagai perkataan Paulus. Mereka menganggap apa yang disampaikan Paulus itu perkataan dari Tuhan. Seperti itu ya. Nah, sedikit fakta tentang penulisan Alkitab ya, secara singkat supaya tidak larut. Fakta tentang penulisan Alkitab, kalau saudara lihat ada scroll di sini, gulungan di sini sebelah kiri atas ini, ya dulu kitab-kitab ditulis dalam bentuk ini. Dan penemuan-penemuan arkeologi nemuinnya juga seperti ini. Jadi disalin ya, satu-satu. Belum ada printer, jadi nggak bisa dikopi juga. Jadi ditulis penyalinnya, nyalin satu-satu tiap kalimat. Luther pun begitu waktu jadi tawan di sebuah kastel. Dia selesaikan itu perjanjian satu Alkitab. Nah, karena ditulis dalam bahasa asli, kalau saudara pernah lihat bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, nah itu sebuah kalimat bentuk gaya tulisannya bukan seperti alfabet kita, tapi kayak Sanskerta, mirip-mirip begitu ya, masih bercacing-cacing begitu. Sehingga tidak ada, nggak tahu ini di baris keberapa, udah nggak tahu, nggak ada enternya, nggak ada spasinya, nggak ada. Jadi berderet aja. Nah, ini sedikit fakta tentang penulisan Alkitab yang saya bisa bagikan. Dulu nggak ada pasal-pasal, jangankan mau spasi, mau pasal ya, spasi aja nggak ada gitu ya. Jadi dulu belum ada, tetapi peletakan pasal-pasal di dalam Alkitab, kita bisa buka, misalnya buka kitab ini pasal sekian. Nah, dari mana ceritanya? Yang kita miliki saat ini dibuat oleh seseorang, diperkenalkan oleh seseorang bernama Stephen Langton. Dia ini kardinal Katolik Roma, yang dia lakukan ke dalam Alkitab Latin, Vulgate ya, jenis Alkitabnya pada awal abad ke-13. Jadi dia melakukan yang modern, yang Alkitab kita punya sekarang, pasal-pasalnya itu dari sini, Stephen Langton ini. Nah, berikutnya, setelah itu, masih pasal, belum ada ayat. Lalu adalah pembagian ayat dalam perjanjian lama. Ini oleh seorang filsuf Yahudi, namanya Rabbi Isaac Nathan, sekitar tahun 1438, ya, abad ke-15. Ya. Ini Rabbi Isaac Nathan. Jadi dia dapat ikutin chapter-chapter pasal-pasal dari Stephen Langton, lalu dia bikin pembagian ayat untuk perjanjian lama. Karena dia Yahudi ya, jadi dia nggak urus perjanjian baru. Lalu pembagian ayat di perjanjian baru dibuat oleh Robert Estin. Dia juga Katolik Roma, walaupun di akhir hidupnya dia masuk Evangelical Protestan, atau nama panggilannya Stefanus tahun 1551, dan dia juga buat perjanjian lama Alkitab Ibrani tahun 1571. Tapi yang paling yang modern kita punya sekarang ini, perjanjian baru, ada ayat-ayatnya itu dari dia, Robert Estin, dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah, itu sedikit fakta tentang penulisan Alkitab. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa dengan konsekuensi inspirasi pemikiran ini, Tuhan tidak mendikte kata per kata, tetapi memberkati pemikiran penulis, sehingga dengan segala keterbatasan penulis melakukan apa yang dia bisa, tetapi namanya manusia berdosa, punya keterbatasan, ada kesalahan. Ada beberapa contoh kesalahan penulisan. Saya kasih quote-unquote gini, sebetulnya dibilang kesalahan bukan artinya Alkitab jadi salah, tetapi inilah bukti bahwa ada sisi kemanusiaan di dalam Alkitab. Seperti itulah ya. Contoh, ini sebetulnya penulisan ini bukan hanya artinya penerjemahan belum, tapi kayak Anda baca, Anda hubung, dan sebagainya. Contoh, di Lukas tentang orang yang di sebelah Yesus, penjahat itu, Yesus kasih janji,
kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, ini yang ada di Alkitab kita, baru dia koma. Sehingga aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Nah, bunyi kalimat ini oleh tanda koma di sini mengindikasikan bahwa Yesus dan penjahat ini di hari itu juga ada di surga. Nah, apakah benar demikian? Singkatnya nggak begitu. Karena kalau saudara baca di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18 kalau saya tidak salah, pagi-pagi waktu Yesus bangkit, Maria datang. Nangis-nangis, lalu nggak ketemu Yesus, lalu dari belakang ada suara panggil dia, Maria. Lalu Maria menoleh, lalu dia shock, dia mau pegang Yesus, dia mau peluk Yesus. Lalu jawab Yesus adalah, jangan sentuh aku. Aku belum menghadap datang kepada Bapa. Pergi ke saudara-saudara, kasih tahu, aku akan pergi ke Allahku dan Allahku, Bapakku dan Bapa. Jadi Yesus mau kasih tahu bahkan di hari Minggu pagi pun dia belum ke surga. Nah, kalau begitu apakah ayat ini salah? Ya, itu salah satu contoh kesalahan penulisan. Bahwa bunyinya bukan begitu, tetapi Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus menjanjikannya hari ini. Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Jadi Yesus bilang, I tell you this day. Hari ini saya bicara sama kamu begini. Engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Dia nggak menjanjikan hari itu, tapi sebuah jaminan bahwa kamu selamat. Oke. Nah, berikutnya contoh kesalahan penerjemahan atau penyalinan. Kalau tadi tanda baca ini penerjemahan atau penyalinan. Yang ada kembali bukan untuk mendegradasi Alkitab, tetapi untuk mau menyatakan bahwa ada sisi kemanusiaan di dalam firman Tuhan itu. Contoh tulisan di papan, tanda salib Yesus. Nah, kita nggak punya waktu untuk buka semua, tapi saudara bisa lihat apa yang disampaikan Matius, apa yang disampaikan Markus, sampaikan Lukas, sampaikan Yohanes. Saudara akan temukan perbedaan. Contoh yang saya ingat, Yesus Kristus orang Nazaret, ada yang cuma begitu. Atau Yesus Kristus Raja Yahudi, ada yang cuma begitu. Ada yang agak lengkap, Yesus Kristus Raja Yahudi orang Nazaret, ada juga yang lengkap. Nah, apakah itu menjadi sebuah isu atau persoalan? Jawabannya tidak. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes punya pengalaman, dan ketika mereka melihat hal itu, mereka mengingat dengan segala keterbatasan mereka. Apa yang mereka lihat jadi. Tapi dalam kasus ini Yohanes punya kalimat yang paling lengkap. Karena yang saya sepanjang tahu, Yohanes adalah orang yang sampai Yesus disalib masih ada di bawah salib dengan Ibu Yesus. Jadi mungkin Yohanes yang paling tepat lah bahasanya ya. Bukan berarti Matius, Markus, Lukas salah, karena bunyi kalimatnya nggak yang salah, benar. Tapi Yohanes paling tepat. Nah, atau berikutnya, dalam Matius 27 ayat 9 dan 10, Matius kembali mengulangi bunyi bahwa Yesus dijual, kan ada nubuatannya ya, seharga 30 keping perak, dan itu digenapi oleh Yudas. Nah, Matius menyebut bunyinya sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kayak gitulah Matius, dalam Matius 27. Nah, ketika kita pergi ke Yeremia 32 ayat 6 sampai 9, oh ternyata bukan 30 keping perak, 17. Padahal yang harusnya dimaksud Matius itu Zakaria. Karena Zakaria yang menulis, hargaku seharga 30 keping perak. Itu Zakaria 11 ayat 12. Kok bisa Matius tulisnya Yeremia? Harusnya Zakaria. Nah, itu kan contoh kesalahan minor lah ya. Konten isi pesan yang Matius mau sampaikan nggak salah. Hanya ketika dia menyebut nubuatan itu ditulis oleh Yeremia, nggak Yeremia. Saya berikan gambaran. Mungkin yang terjadi adalah bahwa Matius juga baca kitab Yeremia. Dia juga pernah baca kitab Zakaria. Dan ketika dia mau menuliskan ilham tentang 30 keping perak itu digenapi oleh Yudas, ya dia ingatnya Yeremia. Karena Yeremia pernah membahas tentang jual beli dengan harga 17 perak. Gitu.
Ya itu hal yang lumrah terjadi kalau saya bisa sampaikan. Mereka ini bukan orang-orang super ya, yang luar biasa dan tidak bisa salah. Para nabi dan rasul juga manusia. Saudara, teman-teman juga mungkin pernah ngalamin kalau lagi khotbah atau bicara sama teman. Ada loh ayatnya loh. Kayaknya di kitab ini deh, di kitab ulangan deh. Padahal nggak diulang. Padahal maksudnya diimamkan. Tetapi kan saudara berusaha untuk mengingat, dan yang saudara maksudkan itu kan nggak berusaha bohong atau gimana. Tapi saudara dengan keterbatasan menyebutnya buku yang salah, nggak di dalam itu. Itu hal yang saya bisa berikan gambaran terjadi kepada mereka. Atau bahkan khotbah Stefanus tentang jumlah keluarga Yakub. Stefanus kan sebelum dirajam batu, dia khotbah dulu itu di depan majelis agama, dia ceritakan perjalanan Israel sampai hijrah ke Mesir. Dia sebut angkanya 70 orang keluarga Yakub yang pindah ketika Yusuf di sana. Tapi ketika baca Kejadian, Musa tulisnya bukan 70, 75. Ada beda 5 orang. Siapa 5 orangnya? Yang mana yang benar? Ya, nggak ada jadi masalah dan isu. Itu hanya minor, gitu ya. Karena kita nggak tahu ketika gambaran yang ditemukan Stefanus, wahyu yang tunjukkan, entah mungkin ada segerombolan orang yang Stefanus lihat, ini Yakub dan keluarganya. Dia juga nggak pernah lihat Yakub. Cuma ketika wahyu itu diberikan mungkin dalam penglihatan, dia lihat, oh ini paling tua nih, duduk di depan, jalan di depan, pasti Yakub. Tapi segerombolan, dan dia nggak punya kesempatan atau waktu hitung dulu berapa orang di situ ya. Ya kayak teman-teman di depan mimbar mungkin melihat jemaat atau di mana lihat sekumpulan orang, apakah teman-teman bisa menebak pasti gitu loh angkanya berapa nih? Ya mungkin kira-kira ya 20, 30. Ya sesuatu yang seperti itu dalam bentuk dalam proses inspirasi. Nah, kenapa ada hal-hal seperti itu? Kesalahan itu dalam bahasa Inggrisnya disebut scribal errors. Scribe itu ahli Taurat, ahli tulis, juru tulis, scribe ya. Jadi kenapa ada kesalahan-kesalahan tulisan? Karena Alkitab itu merupakan perpaduan antara sempurna dan tidak sempurna. Perpaduan antara tidak terbatas dengan yang terbatas. Perpaduan antara kekuatan dan kelemahan. Dan Alkitab itu adalah perpaduan antara Tuhan dan manusia. Jadi kalau teman-teman lihat Alkitab, itu perpaduan antara Tuhan dan manusia. Dan selain Alkitab, ada satu lagi yang merupakan perpaduan antara Tuhan dan manusia. Siapa kita? Siapa teman-teman? Nih, Yesus Kristus. Yesus Kristus juga perpaduan antara Tuhan dan manusia. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya firman, firman itu bersama Allah, bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 sampaikan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman Tuhan yang kita pegang itu adalah perpaduan antara Tuhan dan manusia. Dan Yesus Kristus pun adalah firman yang telah menjadi manusia, itu perpaduan antara Tuhan dan manusia. Karena di sini ayat 1 katakan firman itu Allah, dan ayat 14 katakan firman itu manusia. Bergabung. Jadi bukankah suatu hal yang luar biasa indah? Kita memiliki Yesus Kristus dalam bentuk tulisan-tulisan yang kita kenal dengan namanya. Dan saya mau sebagai penutup, saya mau bacakan beberapa komentar dari seorang komentator Alkitab dalam tulisannya mengenai inspirasi ini. Dia katakan begini, bukan kata-kata Alkitab yang diilhami, tetapi manusianya lah yang diilhami. Tindakan inspirasi bukan pada kata-kata manusia atau ungkapannya, melainkan pada manusia itu sendiri yang di bawah pengaruh Roh Kudus. Cocok ya dengan tadi 2 Petrus 1 ayat 22-1, diresapi dengan pemikiran-pemikiran. Tetapi kata-kata yang dia ekspresikan itu kan menerima kesan pikiran pribadi. Itu kan pasti didapat juga, bukan berarti semua kata-katanya salah, tidak. Tetapi kata-kata itu kan hasil dari apa yang dia dapat, wahyu itu. Nah, pikiran ilahi itu tersebar. Jadi wahyu, bahasanya di sini adalah pikiran ilahi, yang diberikan Tuhan itu tersebar di pikiran si penulis, si penerima wahyu. Masuk ke dalam semua seluk-beluk sel-sel sarafnya pikirannya. Sehingga pikiran dan kehendak ilahi, wahyu tadi, digabung dengan pikiran dan kehendak manusia. Join. Demikianlah pengungkapan manusia itu
Pengungkapan manusia itu dalam bentuk tulisan-tulisan itu adalah firman Allah. Luar biasa perpaduan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada manusia dalam perkataan yang tidak sempurna. Supaya apa? Agar panca indera yang telah merosot, daya tangkap yang telah tumpul, dan persepsi keduniawian dari makhluk duniawi akan dapat memahami kata-kata. Demikianlah ditunjukkan sikap Tuhan merendahkan diri. Jadi ini bukan soal, oh kalau gitu Alkitab sana lebih bagus kitabnya, karena katanya itu diturunkan kata per kata, tidak ada yang salah. Gitu. Bukan soal gagah-gagahan kitabnya bagus siapa, tetapi ini adalah bentuk, dikatakan komentar Alkitabnya, ditunjukkan sikap Tuhan dalam merendahkan diri. Apakah Tuhan nggak bisa turunkan Alkitab dalam bahasa Kanaan, bahasa sorga, turun jatuh gitu? Bisa. Tapi pertanyaannya, ada nggak dari kita yang bisa ngerti? Ya nggak ada juga. Tidak ada gunanya. Ia menemui manusia yang jatuh di mana mereka berada. Alkitab yang sempurna. Oke, ini saya sampaikan. Alkitab itu sempurna. Perfect. Bukan inerensi tadi. Yang tidak ada kesalahan penulisan dan sebagainya. Bukan inerensi. Tapi Alkitab itu sempurna sebagaimana adanya dalam kesederhanaan. Bukan jawaban terhadap gagasan-gagasan Allah yang dibesar-besarkan. Karena gagasan tak terbatas, ya, pemikiran yang tak terbatas itu tidak bisa sempurna terwujud dalam sarana pemikiran yang terbatas. Betul sekali, saya setuju dengan komentar ini. Karena kalau pikiran Tuhan bisa kita tuangkan dalam bentuk kata-kata, ya berarti pikiran Tuhan hanya sebatas itu. Kita aja bisa nangkep, gitu loh. Manusia berdosa yang merosot penuh keduniawian, kejijikan dan dosa-dosanya bisa nangkep maksudnya. Berarti ya Tuhan nggak sebesar itu dong. Gitu. Tetapi faktanya bahwa pemikiran Tuhan, rencana Tuhan, ide Tuhan, gagasan Tuhan itu nggak bisa secara sempurna kita wujudkan dalam bentuk tulisan dan sebagainya, nggak bisa. Dan yang terakhir dalam Mazmur 12 ayat 7 sampai 8, walaupun ada yang menganggap mungkin pernah dengar argumentasi, wah Alkitab itu sudah dipalsukan atau Alkitab itu sudah tidak asli lagi. The words of the Lord, dalam bahasa Indonesia ditulisnya janji Tuhan, tapi maksudnya adalah firman Tuhan itu murni, adalah firman yang murni, seperti perak yang teruji 7 kali dimurnikan, purified 7 times, thou shall keep them, O Lord. Engkau Tuhan akan menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap kata-kata. Jadi seakan-akan bicara tentang kita orang, tetapi sebetulnya yang sedang dibicarakan adalah you shall keep them. Apa yang akan dipelihara Tuhan? Ya, yang ini yang dibahas. Firman Tuhan. You shall keep them, Lord. Engkau akan memeliharanya Tuhan. Engkau akan preserve them. Engkau akan ya menjaganya dari generasi ini sampai selama-lamanya. Jadi ini janji Tuhan bahwa firman Tuhan itu murni, tidak akan bisa dipalsukan, dan sudah teruji 7 kali di perapian. Kita mungkin ingat sejarah zaman ke-8 betapa Alkitab tidak bisa dimiliki oleh orang-orang sembarangan, oleh orang-orang awam. Alkitab itu nggak bisa kita akses dan sebagainya. Tetapi sampai detik ini akhirnya Alkitab itu muncul kembali, meskipun dengan darah para jutaan orang yang membela firman Tuhan. Jadi inilah pelajaran tentang Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Jadi semoga ini bisa memberikan kita sebuah pemahaman yang baik tentang Alkitab dan menolong kita untuk lebih baik dalam mengerti dan mempelajari firman. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bro Alex yang sudah menyampaikan tentang firman Tuhan. Dan untuk berikutnya, bila mana ada saudara-saudari yang mau bertanya, boleh ke chat box. Untuk sekarang sih belum ada pertanyaan, yang mungkin ada yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang mau langsung bertanya.
Silakan, open mic. Ada pertanyaan nih Bro Alex. Ya, silakan Kak. Nah, pertanyaannya adalah terjemahan Alkitab mana yang bagus? Itu aja pertanyaannya. Terjemahan Alkitab mana yang bagus? Gimana Alkitab mana yang bagus? Ya, Kalau ditanya paling bagus sebetulnya ya ke bahasa asli. Cuma kan mungkin susah ya belajar gitu ya. Kalau saya kasih gambaran aja ya teman-teman yang bisa menjelaskan. Jadi dalam sejarahnya itu